Setelah mereka berhasil menyelesaikan game pertama mereka dan mereka mendapatkan visa selama 3 hari, mereka pun memilih untuk beristirahat sejenak di salah satu mall di sana. Karube dan Saori mencari makanan dan peralatan masak portable, karena hanya baterai saja yang masih bisa berfungsi di sana. Sedangkan Arisu dan Chota pergi ke area furniture interior. Arisu dan Chota mencoba mencari radio yang bisa menyala untuk menghubungi orang lain yang mungkin ada di luar kota mereka. Namun semua benda elektronik di sana sama sekali tak berfungsi. Bahkan sebelumnya Arisu juga sempat mencoba beberapa kendaraan namun juga tak bisa menyala. Mereka pun kemudian makan bersama sambil berbincang. Saori bercerita bahwa dirinya sudah berada di sana sejak 3 hari yang lalu. Sebelumnya ia bersama orang-orang yang lainnya. Namun mereka semua telah mati kecuali dirinya sendiri. Karube mengatakan Saori mengorbankan mereka semua demi memenangkan permainan. Dan Saori menjawab bahwa hanya itulah satu-satunya cara ia bertahan hidup dalam permainan. Mendengar hal itu, Arisu merasa heran dengan perbedaan waktu di sana. Karena bagi mereka bertiga, menghilangnya orang-orang baru saja terjadi kemarin. Sedangkan bagi Saori, ia telah berada di sana sejak 3 hari yang lalu. Bahkan ada sayuran yang Arisu temukan di salah satu mobil telah membusuk. Padahal baru saja kemarin orang-orang di sana menghilang. Arisu merasa ada seorang master permainan. Ada seseorang yang memang sengaja menciptakan permainan mematikan itu. Orang itu juga mengawasi mereka semua dan menembakkan laser ke kepala para pemain saat visa mereka telah habis. Namun Karube merasa itu sama sekali tak masuk akal, karena mustahil seseorang bisa mempersiapkan arena permainan dan memindahkan satu penduduk kota hanya dalam waktu singkat selama mereka bersembunyi di toilet. Saori mengatakan ia pernah mendengar sedikit rumor di tempat kerjanya, bahwa ada sebuah perusahaan IT dari Eropa yang ingin melakukan sebuah eksperimen di dalam ruangan VR. Perusahaan itu berusaha menciptakan dunia yang sama persis dengan dunia nyata. Arisu pun menjawab jika memang mereka terjebak dalam dunia VR, tak mungkin bisa membuat Chota mengalami luka bakar di kakinya yang cukup serius. Sambil merasa kesakitan, Chota pun mengatakan bahwa ini semua adalah perbuatan Tuhan, dan dia baru mempercayai bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Pada malam harinya, Saori membantu Chota mengobati luka bakar di kakinya. Di sana, Chota juga bercerita kepada Saori alasan mengapa ia tak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dahulu, saat Chota masih kecil, ia diajak oleh ibunya untuk berdoa kepada Ibu Suci di salah satu kuil. Dan di sana, ibunya memberikan sesuatu hadiah kepada petinggi kuil dengan harapan dirinya dan Chota diberikan keselamatan oleh Ibu Suci yang mereka sembah. Namun Chota malah melihat ibunya disetubui oleh petinggi kuil itu. Sejak saat itulah, Chota tak percaya lagi dengan Ibu Suci ataupun dengan keberadaan Tuhan. Di sisi lain, Karube dan Arisu berpikir untuk ikut bermain lagi esok malam. Mereka merasa Chota butuh pengobatan yang serius. Dan dengan mengikuti permainan lagi, mereka berharap bisa menemukan seorang dokter dari salah satu pemain yang mereka temui nantinya. Arisu juga sangat ingin membongkar siapa dalang di balik permainan mematikan itu. Arisu ingin mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permainan itu dari para pemain lainnya. Dan keesokan malamnya, Karube dan Arisu datang ke sebuah apartemen yang dijadikan arena permainan. Karube dan Arisu memperhatikan orang-orang di sana. Mereka mencari seseorang yang terlihat seperti seorang dokter. Tingkat kesulitan permainan kali ini adalah 5 sekop. Dan tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh seorang pria yang bernama Nitobe. Di sana Nitobe menjelaskan bahwa setiap jenis kartu memiliki maknanya masing-masing. Kartu keriting menggambarkan tentang kerjasama tim. Kartu wajik tentang pertarungan kecerdasan. Sedangkan kartu sekop adalah permainan fisik yang mengutamakan kekuatan. Dan yang terakhir ada kartu hati. Itu adalah permainan yang sangat merepotkan, karena itu adalah permainan pengkhianatan. Permainan itu akan mempermainkan hati para pemainnya. Sedangkan angka pada kartu itu menunjukkan tingkat kesulitan permainan. Semakin tinggi angkanya, maka semakin sulit tingkat permainannya. Ada beberapa karakter baru yang diperkenalkan dalam permainan ini. Di sana ada Chishia, Usagi, dan juga Aguni. Mereka adalah karakter yang akan terus ada dalam film. Akhirnya permainan pun dimulai. Permainan kali ini adalah permainan kejar-kejaran. Mereka harus lari dari pengejar, namun mereka tak diberitahu siapa pengejarnya.
Mereka juga harus segera menemukan zona aman pada salah satu ruangan tersembunyi di gedung apartemen itu dengan batas waktu 20 menit. Jika mereka tak bisa menemukan ruangan itu, maka akan ada bom waktu di dalam gedung itu yang akan meledak setelah 20 menit. Di dalam ruangan tersembunyi itu ada tombol pengendali bom waktu yang akan meledak. Mereka harus menemukan ruangan tersembunyi itu untuk mematikan bom waktu tersebut. Dan para pemain mulai menyebar untuk menemukan ruangan tersembunyi. Namun Nitobe terus mengikuti Arisu dan Karube. Ia ingin berteman dengan Arisu dan Karube. Namun Karube meminta Arisu agar mereka menggunakan cara Saori untuk tidak peduli dengan pemain yang lain. Arisu pun sempat bertanya kepada Nitobe apakah dia seorang dokter. Dan Nitobe menjawab bahwa ia bukanlah seorang dokter. Ia adalah seorang agen real estate. Dan tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Ada salah seorang pria yang tak mampu untuk memainkan permainan tersebut. Ia pun nekat keluar dari arena permainan sebelum permainan itu selesai. Arisu kemudian mulai menyadari pengejar itu memiliki titik buta karena mengenakan topeng kuda. Pandangannya menjadi terbatas karena ia terhalang oleh topeng kudanya. Arisu pun berteriak memberitahu kepada para peserta lain bahwa pengejar itu memiliki ruang pandang yang terbatas. Arisu mengajak semuanya untuk bekerja sama mencari zona aman dan saling memberitahu keberadaan pengejar itu. Dan para pemain lain juga mulai merespon dengan berteriak memberitahu keberadaan si pengejar. Saat sedang lari dari si pengejar, Karube terpikir untuk melawan si pengejar itu. Namun Arisu merasa tak mungkin bisa melawan orang yang bersenjata api. Aguni tiba-tiba muncul. Ia juga memiliki pemikiran yang sama dengan Karube. Aguni pun mengajak Karube untuk memburu si pengejar. 5階の南ブロックと6階の南と東は確認した。まだ1階と2階は確認できてない。了解。行ってみる。おいおい。行きますか。Karube dan Arisu pun berpisah. Karube mengikuti Aguni untuk melawan si pengejar. Sedangkan Arisu, ia pergi mencari zona aman. Tak lama kemudian, Arisu dan Chisia berhasil menemukan ruang zona aman itu. Namun, di sana sudah ada seorang pengejar yang menunggu. Untungnya Chisia memiliki alat setrum untuk melumpuhkan si pengejar. Di sisi lain, pengejar itu ternyata ada 2 orang. Aguni mulai menjalankan rencananya. Ia menyuruh temannya untuk memancing si pengejar. Dan nantinya Aguni akan menyerang si pengejar itu dari belakang. Namun temannya tak menyangka. Ternyata Aguni sengaja mengorbankan dirinya agar peluru si pengejar itu cepat habis dan kemudian Aguni bisa dengan leluasa menyerang si pengejar. Arisu pun berhasil masuk ke ruangan zona aman. Di sana ada 2 tombol yang harus ditekan secara bersamaan. Arisu kemudian berteriak meminta peserta lain untuk datang membantunya menekan tombol secara bersamaan.
Si pengejar itu pun berhasil masuk ke ruangan itu, dan Arisu memberanikan diri untuk melawannya. Usagi pun akhirnya tiba di ruangan itu. Dan saat waktu tersisa beberapa detik lagi, mereka akhirnya bisa menekan tombol itu secara bersamaan untuk menghentikan bom waktu tersebut. Setelah permainan selesai, Karube mendengar panggilan HT dari kantong teman Aguni. Seseorang di panggilan itu memerintahkan untuk kembali ke pantai. Saat Karube ingin menanyakan itu kepada Aguni, namun Aguni sudah tidak ada di sana. Sebenarnya Arisu sudah curiga saat ia memperhatikan Aguni dan temannya mengenakan gelang yang sama. Itu seperti tanda untuk pembeda antara mereka dengan para pemain lainnya. Mereka seperti memiliki kelompok sendiri dalam dunia permainan itu. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.